Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manners, welcome to Ngebuburit Talks episode 2. Sobat Manners bertanya, nah, gimana nih kabar Sobat Manners di bulan Ramadan ini? Semoga puasanya tetap semangat ya. Dan kali ini sama kayak episode sebelumnya, kita akan ngejawabin pertanyaan Sobat Manners yang ada di question box yang pernah kita share di story Instagram Manajemen. Sebelumnya kenalin dulu, aku Evelyn Nana Cinta yang hari ini akan menemani teman-teman di Ngebuburit Talks episode 2. Dan tentunya hari ini kita juga kedatangan special guest yang gak kalah keren dari episode 1 kemarin, yaitu Pak Rizal. Yeay. Halo. Alhamdulillah, halo Pak Rizal. Halo Mbak. Mungkin sebelumnya Pak Rizal boleh menyapa Sobat Manners dulu dan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sehat semua ya? Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Rizal, aslinya dari Rembang dan alhamdulillah saya termasuk dosen baru di Prodi Manajemen baru 1 tahun ini. Jadi salam kenal semuanya ya. Ya, salam kenal Pak Rizal. Ya. Nah, kali ini teman-teman, Pak Rizal ini yang akan menemani kita untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di question box Instagram. Langsung masuk pertanyaan pertama ya Pak ya. Iya. Mau dong di-spill tips untuk menghindari banyak scroll sosmed dan baca lambe gosip saat Ramadan. Mungkin boleh Bapaknya kasih tips-tips gitu buat kita-kita nih, Gen Z terutama ya, yang kadang ketika bulan Ramadan itu kebanyakan scroll sosmed. Padahal di bulan Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan tuh Pak. Yang harusnya kita banyak mengerjakan amal kebaikan gitu untuk meningkatkan pahala kita, tapi kita malah scroll sosmed gitu kan. Nah itu gimana Pak tipsnya untuk agar kita bisa menghindari hal-hal kayak gitu? Oke, baik. Sosmed ya, scroll sosmed ya di ketika bulan Ramadan. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, saya ingin mengajak sedikit flashback ya ke teman-teman. Secara garis besar ibadah dalam Islam itu dibagi menjadi 2. Oke, yang pertama adalah ibadah mahdhoh dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu adalah kurang lebih kayak gini, gampangannya ya. Ibadah mahdhoh itu adalah kita ibadah yang dimana kita tidak boleh berimprovisasi atau kita tidak boleh kita harus melakukan seperti yang ada di dalam dalil dalam Al-Quran maupun hadis. Kita tidak boleh berimprovisasi, kita tidak boleh menambah atau mengurang kayak gitu kan. Dan yang kedua adalah ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah ghairu mahdhoh itu apa? Ibadah yang dimana kita boleh berimprovisasi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan waktu, budaya dan lain sebagainya. Nah, secara garis besar ibadah mahdhoh ini kurang lebih ya kalau misalkan kita pakai persentase, karena kalau di manajemen kan biasanya pakai persentase ya. Kalau dalam ilmu manajemen atau dalam ekonomi lah secara garis besar kalau kita mau pakai pendekatan itu, maka ibadah mahdhoh itu porsinya mungkin 3-5% saja. Dan itu kita tidak boleh berimprovisasi di sana kayak gitu kan. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdhoh atau yang secara garis besar bisa kita sebut dengan muamalah kayak gitu kan, itu proporsinya adalah 95%, di mana kita boleh berimprovisasi, kita boleh muamalah itu apa sih? Muamalah adalah bagaimana cara kita berlaku dengan orang, bagaimana cara kita berhubungan dengan alam, bagaimana cara kita berhubungan dengan teman, dengan tetangga dan lain sebagainya. Nah, itu diatur dalam 95% dari keseluruhan hukum yang dalam agama Islam itu. Nah, termasuk ibadah yang ghairu mahdhoh ini adalah penggunaan sosmed. Kayak gitu. Jadi, apakah sosmed ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk beribadah? Sangat bisa sekali ya. Jadi tergantung dari cara kita menggunakan sosmed ini sendiri. Nah, balik lagi, kan sosmed bisa kita gunakan untuk hal yang baik dan hal yang kurang baik. Nah, salah satunya dari hal yang baik dulu. Mungkin teman-teman yang ada di manajemen atau teman-teman yang belajar mau belajar saham. Contoh, teman-teman bisa melihat channel-channel terkait dengan saham. Teman-teman yang mau belajar terkait dengan improvisasi diri, kan banyak entah di Instagram, entah di TikTok, entah dimanapun itu, kan banyak juga channel-channel untuk improvisasi diri. Tergantung dengan seberapa sering kita melihat sesuatu, maka yang kita lihat ya algoritmanya akan muncul terus kayak gitu kan. Kalau kita gunakan media sosial itu untuk sesuatu yang baik. Begitu juga kalau misalkan kita gunakan untuk sesuatu yang buruk. Contoh nih, misalkan Mbak Evelyn contoh sekali 2 kali melihat gosip di Instagram. Maka berikutnya yang selanjutnya juga akan banyak sekali keluar gosip di Instagram.
Ya nggak sih? Nah itu tergantung algoritma yang kita gunakan atau algoritma yang kita pakai kayak gitu. Karena apakah bergosip itu boleh? Nah, pada dasarnya gosip itu tidak boleh ya. Gibah itu adalah tidak boleh. Gibah termasuk salah satu hal yang sangat dilarang dalam Islam. Bahkan dalam Al-Qur'an diistilahkan gibah itu adalah seperti kita memakan daging dari saudara kita sendiri. Entah gibah itu untuk hal yang benar dalam arti berita yang kita baca itu adalah berita yang benar atau yang tidak benar, itu sama-sama tidak diperbolehkan. Kayak gitu. Entah gibahnya dalam bentuk kita langsung kayak gini, misalkan kita lagi gibah, nah itu tidak boleh. Apalagi gibah dengan cara scroll di sosmed, kan kita nggak tahu berita aslinya seperti apa yang terjadi seperti apa dan lain sebagainya, dan kemungkinan mudorotnya itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Kayak gitu. Apalagi nih kita di bulan puasa ya, di bulan puasa kan kita harus sering menghitung nih kira-kira apa yang kita lakukan itu kira-kira banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya. Kayak gitu. Nggak hanya di bulan puasa ya, tapi khususnya di bulan puasa kita harus selalu bermuhasabah. Muhasabah itu apa sih? Teman-teman tahu nggak muhasabah itu apa? Berhitung. Dalam bahasa gampangnya itu muhasabah itu adalah berhitung atau akuntansi deh, atau menghitung lah. Kira-kira dalam satu hari itu mana sih perbuatan kita yang bermanfaat jauh lebih banyak mana daripada yang tidak bermanfaat. Nah, gimana caranya? Mungkin daripada teman-teman hanya sibuk scroll sosmed dan lain sebagainya, saya ada beberapa tips yang mungkin bisa kita garis bawahi dan kita tingkatkan ya, biar nggak hanya main sosmed, apalagi melihat berita-berita yang di lambe-lambe kayak gitulah ya, atau berita-berita artis atau berita apapun itu. Yang pertama, mungkin teman-teman dikuatkan lagi tujuan untuk berpuasa itu apa. Teman-teman kita syukuri bareng-bareng bahwasanya tahun ini kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan, dan belum tentu tahun depan itu kita masih berjumpa lagi. Jadi itu yang harus ada dalam pikiran kita. Alhamdulillah kita masih berjumpa di bulan Ramadan dan harus kita syukuri dan harus kita tingkatkan ibadah kita di bulan itu. Oke? Dan yang kedua, teman-teman bisa membuat target harian. Target itu tidak hanya di bulan Ramadan ya, tapi ketika di bulan Ramadan, target yang harus kita tekankan adalah target ibadah kita. Contoh nih, misalkan teman-teman punya target dalam satu hari 1 juz, atau misalkan teman-teman punya target selama bulan Ramadan khatam 3 kali, mungkin nggak? Sangat mungkin sekali. Atau selama bulan Ramadan khatam 3 kali atau 5 kali, sangat mungkin sekali. Atau target yang sederhana aja, dalam satu hari 1 juz, kan bisa setelah subuh bisa dibaca, atau setelah maghrib, atau setelah tadarus kayak gitu ya, pengalaman perlahan-lahan kayak gitu kan bisa dibaca, itu jauh lebih baik. Atau teman-teman punya target untuk misalkan teman-teman punya target selain baca Quran ya, menambahkan misalkan yaudah ketika puasa ini kita rajin sholat ke masjid, berarti setiap kali ada adzan ketika di kampus ya udah kita ke masjid, atau ibadah-ibadah yang lain dan lain sebagainya. Atau yang kedua ya. Yang ketiga, mungkin teman-teman boleh nggak main sosmed? Balik lagi ya, tadi main sosmed itu boleh, tapi ketika di bulan Ramadan dan di waktu yang lain juga ya, khususnya di bulan Ramadan, paling nggak kita punya jadwal atau timeline kira-kira kita main sosmed itu kapan kayak gitu. Jadi kita harus mulai disiplin dengan diri kita sendiri. Kan Mbak Evelyn, udah saya punya target buka sosmed itu setelah maghrib aja, atau setelah setelah buka saya main sosmed 15 menit. Ya udah, kita disiplin dengan diri kita sendiri, kita buka sosmed hanya 15 menit kayak gitu. Nah, bisa nggak kita disiplin dengan diri kita sendiri? Sangat bisa ya. Kan biasanya kalau di HP kita kan ada screen time, kan biasanya ada update-nya ya. Timernya gitu ya. Ada timernya kan, kadang kan ada targetnya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin ya, yang paling penting menurut saya adalah kita harus dikelilingi oleh teman-teman yang mendorong kita untuk tidak lambe luwes atau lambe apalah kayak gitulah. Ketika kita harus dikelilingi dengan orang-orang nggak suka gibah dalam tanda kutip ya, kayak gitu. Entah gibahnya secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita harus membatasi diri. Kira-kira cari teman yang sama-sama nggak pengen gibah. Jadi ketika kita cari ketemu orang-orang yang kalau ketemu itu nggak ngomongin orang, tapi kalau ketemu itu ya kita ngomongin kamu rencana ke depan mau ngapain kayak gitu kan. Kamu punya cita-cita apa? Sejauh ini sampai mana? Kayak gitu, itu jauh lebih penting daripada ketika teman, kamu udah buka berita ini belum? Yang lagi viral kayak gitu kan. Kamu udah buka akun ini belum? Nah, itu kalau bisa dikurang-kurangi. Gitu. Jadi kita harus membatasi diri kita sendiri. Oke.
gitu. Itu mungkin beberapa tips dari saya, dan mungkin teman-teman juga sudah punya tips-tips yang lain itu ya, monggo gitu. Oke. Jadi sedikit meringkas ya Pak. Jadi ternyata ibadah itu nggak hanya tentang sholat dan ibadah-ibadah yang ada di dalam syariat-syariat gitu ya, tapi ternyata apapun yang kita lakukan di dunia ini gitu bisa beneran ibadah selama yang kita lakukan itu baik gitu ya Pak ya. Diniatkan untuk sesuatu yang untuk kebaikan kayak gitu ya. Nah, gitu jawabannya Sobat Manners. Kita langsung ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Setan katanya dikurung saat Ramadan, tapi kok masih ada teman yang suka ngajak ke warteg siang-siang. Nah, itu gimana Pak? Apakah teman kita tuh setan gitu Pak? Oke, ini menarik ini. Setan katanya dibelenggu kayak gitu ya. Ketika kita kecil dulu kan sering diceritain kayak gitu ya. Ketika Ramadan semua setan itu dibelenggu. Nah, tapi kenapa kok masih ada orang yang ngajak ke warteg atau ngajak sesuatu keburukan kayak gitu ya. Nah, kita sebelum kita jawab ini, sebelum kita mendiskusikan tentang hal ini, kita harus ngelihat dulu apa sih setan itu gitu kan. Setan itu apa? Nah, menurut beberapa orang, menurut beberapa ahli kayak gitu ya. Saya lupa baca dari mana kayak gitu kan. Nah, apa nih setan itu? Setan adalah segala sesuatu yang mengajak ke keburukan, itu adalah setan. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan setan yang dalam arti kita, itu ada makhluk yang bernama setan kayak gitu kan. Kita salahkan, kalau kita salah itu kita salahkan dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi setan dalam beberapa pendapat ya, segala sesuatu yang mengajak ke keburukan itu adalah setan. Termasuk hawa nafsu kita. Ketika kita pengen melakukan sesuatu keburukan, itu setan ada di dalam diri kita. Nah, terus gimana kalau misalkan ada teman yang mengajak kita untuk warteg kayak gitu ya. Nah, kita tanya dulu, sebenarnya setan nggak hanya mengajak orang untuk berbuat maksiat, tapi salah satu pekerjaan setan itu juga mengajak temennya sendiri untuk makan di warteg ketika bulan puasa kayak gitu. Jadi daripada ketika teman, misalkan nanti Mbak Evelyn diajak kayak gitu kan, ayo kita makan ke warteg. Nah, Mbak Evelyn mending dijawab kayak gini, jangan ke warteg, mending nanti malam aja kita buka di masjid FBA UII. Karena masjid FBA UII selama bulan Ramadan itu menunya sangat enak banget Pak. Sangat enak sekali, dan itu bisa dilihat ya. Nanti mungkin bisa di-share ya menu selama 30 hari bulan Ramadan itu sudah lengkap sekali kayak gitu. Daripada di warteg bayar, mending di masjid FBA UII. Selain tambah ilmu kayak gitu kan, bisa tambah ilmu. Sebelumnya biasanya ada kajian, ada apa. Nah, dan kenyang juga dapat teman juga kayak gitu. Oh jadi gitu ya Pak. Jadi daripada nanti kalau temen yang ngajakin ke warteg siang-siang, mending kita ajakin buka puasa bareng di masjid FBA UII gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Pak. Donor darah saat puasa itu batal nggak sih? Nah, ini menarik nih Pak. Oke. Donor darah itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat ya, karena kita bisa bantu banyak orang, ketika orang itu dalam membutuhkan pertolongan pertama, kadang kayak gitu kan. Nah, boleh nggak, pertanyaannya adalah boleh nggak donor darah ketika bulan puasa kayak gitu kan. Nah, menurut beberapa ulama, donor darah ketika bulan puasa itu diperbolehkan. Itu dikiaskan dengan, teman-teman tahu hijamah. Hijamah itu apa? Sampai tahu nggak? Bekam. Pernah bekam? Oh, tahu bekam. Tapi bekam ya, bekam. Teman-teman tahu ya bekam ya. Iya, bekam itu kan pada dasarnya mengeluarkan darah dari tubuh kayak gitu kan. Nah, itu diperbolehkan. Dengan catatan tidak menyebabkan setelah bekam atau setelah donor darah itu kita lemas, badannya lemas atau justru sakit setelah itu. Tapi ketika badan kita sehat dan kita ketika puasa terus badannya sehat, terus tidak ada masalah ketika kita mengeluarkan donor darah, itu diperbolehkan kayak gitu. Tapi ketika kita ngerasa bahwa dengan donor darah itu justru membahayakan diri kita sendiri, maka donor darah ketika puasa itu tidak diperbolehkan. Jadi bagi teman-teman yang mau donor darah ketika bulan puasa, itu saran saya konsultasi dulu ke dokternya. Biasanya kan ketika donor itu kan ada dokternya ya. Nah, kira-kira boleh atau tidak kayak gitu. Secara syariah diperbolehkan, tapi harus tergantung dengan kondisi badan masing-masing kayak gitu. Kalau badannya kuat, monggo diperbolehkan. Kalau badannya tidak kuat, lebih baik tidak. Gitu. Oke, sangat menjauh banget sih Pak, karena aku juga belum tahu ini, Masya Allah. Makasih ya Pak jawabannya. Sama-sama. Kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak.
Kalau nggak punya amal, terus ambil kotak amal biar beramal, apakah boleh itu Pak? Nah ini bener juga sih, kayak kalau kita mau ngelakuin suatu kebaikan gitu ya, tapi caranya salah, itu gimana Pak? Tapi kan yang kita harapin tuh semoga biar kita tuh dapat pahala gitu. Nah itu gimana Pak? Ada sudut pandang Islam tuh dalam memandang hal kayak gitu tuh gimana Pak? Oke, sebelum kita jawab ke arah sana terkait dengan amal ya, ini kan mencuri amal orang lain untuk diklaim amalnya sendiri ya, kemudian diserahkan kepada orang lain kayak gitu ya. Nah sebelum itu kita harus ngelihat dulu nih, kita highlight dulu kira-kira mencuri amal itu gimana atau mengambil amal orang lain itu gimana. Nah teman-teman harus tahu atau kita harus semua harus ingat nanti ketika di hari kiamat kita itu bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Tidak ada yang membantu. Bukan dosennya, bukan temannya, bukan orang tua, itu semua angkat tangan semuanya. Termasuk tadi ya yang setan tadi ya, yang temannya yang ngajakin ngajakin ke warteg nih. Nah, dia kan nggak tanggung jawab ketika kita nanti di akhirat kayak gitu kan. Jadi semua bertanggung jawab dengan amalnya masing-masing. Tidak boleh mengklaim amal orang lain. Dan ketika kita nanti di akhirat kan teman kita nggak bisa bantu. Kita tanggung jawab dengan apa? Dengan diri kita sendiri, dengan apa? Dengan modal yang kita lakukan atau dengan investasi ya, dalam bahasa kita investasi yang kita lakukan selama di dunia kayak gitu kan. Nah terus bagaimana kalau misalkan amal itu kita amal dari mencuri terus kemudian kita berikan kepada orang lain dalam kasus ini ya. Nah sama jawab menurut saya ya, segala sesuatu kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik atau dengan cara yang benar. Jadi melakukan sesuatu kebaikan tapi caranya tidak baik itu juga tidak boleh. Jadi mencuri barang lain untuk kita sedekahkan ke orang lain itu juga tidak boleh. Kalau dalam kita tarik dalam konteks yang lebih luas ya, korupsi untuk bangun masjid boleh nggak? Waduh, nggak boleh. Bangun masjidnya boleh, sangat dianjurkan, tapi korupsinya tidak boleh. Jadi bangun masjid dengan dana korupsi itu tidak boleh. Haji kita satu keluarga umroh atau haji plus tapi dananya dari dana korupsi boleh nggak? Nggak. Ya hajinya boleh, korupsinya boleh, tapi caranya tidak boleh, caranya salah. Jadi kalau misalkan kita mau bantu orang lain, kita mau haji, kita mau bangun masjid, kita mau melakukan ibadah apapun itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Kita harus pastikan sumbernya jelas, caranya juga jelas. Sesuai syariat gitu. Sesuai dengan syariat. Oke, terkait dengan sumber dan terkait dengan sumber dan cara kayak gitu ya. Jadi halal, ikan kita bicara halal ya. Halal itu dibagi menjadi dua. Halal karena memang zatnya itu halal, dan yang kedua adalah halal karena cara pencapaiannya atau cara memperolehnya. Kan sama juga ya dengan hal ini kan. Jadi hukum dasar dari uang itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita uangnya dari korupsi boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Semoga cukup jelas. Jelas banget Pak, Masya Allah. Alhamdulillah udah kejawab pertanyaan semuanya Pak. Makasih buat waktunya gitu ya. Makasih juga udah menyempatkan untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Manners ini. Alhamdulillah semua pertanyaannya udah terjawab ya. Total ada 4 pertanyaan yang kita jawab hari ini. Dan alhamdulillah jawabannya semuanya memuaskan ya teman-teman. Semoga Sobat Manners semuanya paham gitu ya. Dan sebelum kita tutup nih, aku mau minta Pak Rizal buat kasih pesan dan pesan-pesan gitu ya buat Sobat Manners yang lagi nonton selama bulan Ramadan ini agar mereka itu tetap semangat buat nggak loyo-loyo gitu ibadahnya. Coba boleh silahkan. Baik, terima kasih Mbak Evelyn. Jadi pesan saya untuk teman-teman, mari kita perbaiki diri kita perbaiki kualitas diri kita perbaiki ya apapun mengenai diri kita, khususnya di bulan Ramadan ini dengan beberapa hal ya. Pertama, bisa melalui bikin target, entah target untuk diri sendiri, entah target untuk kelompok kita masing-masing, entah organisasi atau apapun itu. Ya, target macam-macam ya. Contoh misalkan untuk pribadi, kita punya target untuk paling enggak dalam Ramadan ini 3 kali khatam. Atau berapa hafal nambah berapa hafalan atau tambah dalam satu hari harus baca artikel berapa kayak gitu kan gitu. Terus juga kita targetkan kuliah kita harus jauh lebih baik
Kita targetkan kira-kira lulus mau kapan, dengan IPK berapa, setelah ini harus bisa apa, kayak gitu kan. Nah itu harus kita targetkan bareng-bareng mumpung masih di bulan puasa. Insya Allah selama bulan puasa ini semua yang kita lakukan, apalagi yang bersifat ibadah ya, apalagi yang bersifat ibadah, yang bersifat yang kebaikan, itu insya Allah pahalanya akan jauh dilipat gandakan seperti dibanding dengan hari-hari yang lain gitu. Jadi mari kita sama-sama tingkatkan kualitas kita selama bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Rizal untuk pesan-pesannya kepada para Sobat Manners. Semoga pesan-pesannya Pak Rizal bisa teman-teman jadiin motivasi ya selama di bulan Ramadan ini buat terus memperbaiki diri menjadi lebih baik gitu. Alhamdulillah dengan ini saya izin menutup podcast Ngabuburit Talks episode 2 di tahun 2025 dan kita mungkin bisa membaca hamdalah bersama-sama Pak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ubur-ubur ikan lele, sampai jumpa di Ramadan selanjutnya Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.